Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari 1 Petrus 3 ayat 15. Demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap setialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menasihati kita agar senantiasa menguduskan Kristus di dalam hati kita. Menguduskan Kristus maksudnya menyembah Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, yang layak menerima segala hormat, kemuliaan, dan pujian tertinggi, serta ketaatan mutlak. Petrus perlu menegaskan hal ini untuk menguatkan orang-orang percaya yang sedang menderita aniaya, agar tidak putus asa, menyerah, dan akhirnya berkompromi dengan dosa. Sebenarnya, menderita aniaya karena kita menghidupi kebenaran firman Tuhan merupakan konsekuensi logis, karena kita hidup di tengah dunia yang berdosa. Orang yang senang menikmati dosa pasti merasa terganggu, bahkan terancam dengan kehadiran orang benar. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa menyembah dan memberi kemuliaan tertinggi bagi Kristus dengan mentaati Dia dalam segala aspek hidup kita. Ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya Maha Kudus, tetapi juga Maha Kuasa dan Maha Kasih. Di ayat sebelumnya, Petrus sudah mengingatkan bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan kita jika kita minta tolong kepadanya. Sebaliknya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi, kita tidak perlu takut dan gentar untuk terus hidup benar karena berarti kita ada di pihak Tuhan. Kita bisa melakukannya kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. Tetapi kita juga harus senantiasa siap memberi pertanggungan jawab atas iman kita kepada siapapun. Artinya, kita harus benar-benar mengenal siapa yang kita percaya. Dengan kata lain, kita memiliki relasi yang pribadi yang intim dengan Tuhan Yesus. Hanya saja, kita harus melakukannya dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Dengan demikian, mereka yang merasa terganggu karena kita hidup benar, lalu berusaha menghancurkan kita dengan fitnah, menjadi malu. Karena akhirnya orang akan tahu bahwa semua yang mereka tuduhkan itu tidak benar. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menjadi satu-satunya yang kita sembah dengan penghormatan yang tertinggi, dan kita taati secara mutlak di dalam setiap aspek hidup kita, sampai kemuliaannya menjadi nyata di dalam dan melalui hidup kita. Amin.